warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi manba'il ulumi wal hikam, amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita tidak lepas dari rahmat Allah, kita tidak putus dari ridha Allah dan anugerah Allah, dan mudah-mudahan Allah selalu terus-menerus memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, serta Allah menjadikan kita hamba yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya. Dan mari kita sama-sama untuk bersyukur kepada Allah dengan yang Allah berikan kepada kita, dari nikmat-nikmat yang begitu luar biasa yang tidak akan bisa kita hitung satu persatu dari nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Termasuk adalah kenikmatan yang besar ketika seorang manusia dibimbing oleh Allah sehingga dia mudah di dalam melaksanakan ketaatan, di dalam melakukan kebaikan, di dalam melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Karena dengan syukur maka Allah akan terus menambah dan menambah nikmat. Karena dengan syukur Allah akan mengikat apa yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga nikmat kita tidak berkurang, tapi justru bertambah dan semakin bertambah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih kita membicarakan fase terakhir manusia, yaitu perjalanan manusia di akhirat. Diawali dengan dibangkitkan manusia dari alam barzahnya menuju mahsyar, lalu melewati rangkaian demi rangkaian. Ada pertimbangan amal, ada hisab, ada siratal mustaqim yang menentukan keselamatan manusia, apakah akan berakhir di surga atau dia terpeleset masuk ke dalam neraka. Lalu kita diajak untuk mensyukuri bahwa kita adalah sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita berharap di alam akhirat nanti kita termasuk golongan yang bisa meminum langsung dari telaga Al-Kautsar milik daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita telah dijanjikan oleh Nabi syafaat, pertolongan yang akan dipergunakan oleh Rasulullah untuk mensyafaati dan menolong daripada umatnya. Lalu ternyata syafaat tidak hanya diizinkan kepada Nabi, akan tetapi diizinkan juga kepada orang-orang saleh, kepada para ulama, bahkan kepada muslim-muslim, mukmin-mukmin yang dipilih oleh Allah bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya. Lalu kemudian termasuk juga hal yang harus menjadi renungan kita bersama. Sekiranya apa sih yang membuat seorang manusia akan mengalami hal berat nanti di saat di akhirat? Perilaku apa yang dilakukan di dunia yang bisa menjadikan seorang manusia terperosok di dalam neraka? Maka kita harus mencari agar kita selamat. Apa hal-hal yang sekiranya jika kita melakukan hal tersebut di dunia, maka akan menjerumuskan dan menarik kita masuk ke dalam api neraka. Maka dikatakan, wa'lam anna min asyaddil asya wa asyaqqiha yawmal qiyamah dulbul iman. Ketahuilah sesungguhnya
sesuatu yang paling berat, sesuatu yang dapat mencelakakan seorang hamba manusia di hari kiamat adalah perbuatan zalim kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata perilaku yang dilakukan di dunia yang dapat berakibat fatal di akhirat, yang bisa membuat seorang celaka di akhirat, adalah perbuatan zalim kepada sesama umat manusia. Kezaliman adalah perilaku-perilaku kita yang tidak sesuai dengan petunjuk dari Allah dan juga Rasul-Nya. Baik itu adalah dengan lisan dan ucapan kita, baik itu dengan sikap kita, dengan akhlak kita, dengan perilaku kita yang dapat merugikan seorang yang lain, mengganggu orang lain, maka ini adalah masuk kategori daripada ad-dzulm, kezaliman yang dilakukan oleh kita. Sehingga kezaliman ini babnya besar. Karena begitu besarnya dosa zalim sehingga Allah menyampaikan di dalam hadis qudsinya, Inni haramtu zulma 'ala nafsi fala tadzalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim kepada diriku sendiri, maka oleh karena itu wahai kalian manusia, jangan sampai engkau berbuat zalim kepada sesama dengan kalian. Maka dalam Al-Quran pun Allah tegaskan, Wallahu bidzallamin lil abid. Tidaklah Allah itu adalah zat yang mendolimi kepada hambanya. Karena Allah telah mengharamkan kepada zatnya untuk berbuat zalim kepada hambanya. Kalau Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya, bagaimana jika seorang manusia yang tidak punya kekuasaan lalu mendolimi sesama daripada manusia, apalagi itu sesama muslim, maka ini pertanggungjawaban yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jenis kezaliman yang bisa mungkin kita lakukan itu jumlahnya banyak. Dimulai dengan ucapan lisan kita yang tidak terjaga. Sehingga sering kita menggunakan lisan kita, lidah kita, mulut kita untuk merendahkan orang lain, mencaci maki orang lain, menggunjing orang lain dengan ucapan-ucapan kita yang keluar dari mulut kita yang melukai hati daripada sesama saudara kita. Maka ini bagian daripada zalim. Lalu kemudian perbuatan lebih banyak. Bentuk zalim di dalam perbuatan sangat banyak. Mengambil harta orang lain tanpa dengan hak, entah itu dengan cara mencopet, mencuri, korupsi, membegal, merampok, maka itu adalah perbuatan zalim. Mengusik, mengambil harta milik orang lain yang bukan bagian daripada hak kita. Termasuk juga ketika ada hak orang lain, kita ambil alih yang mestinya ini haknya pula, haknya seseorang, lalu kita serobot hak tersebut, kita ambil, maka ini adalah bagian kezaliman. Di dalam pertanahan yang sering banyak terjadi, kezaliman dalam pertanahan, ada seseorang itu suka menggeser yang namanya batas tanah. Sedikit-sedikit, tidak langsung 1 meter, 5 cm, tapi terus dia lakukan. Maka inilah kezaliman, bagian daripada kezaliman. Di dalam kaitannya adalah dengan tadi, mengambil hak orang lain. Ada haknya orang fakir miskin, diambil. Ada haknya orang yatim, dia ambil, dia makan, dia manfaatkan, menjual anak yatim, mengumpulkan daripada harta, mengumpulkan sumbangan, lalu sumbangan dia makan itu sendiri. Lalu sumbangan itu dia gunakan untuk kepentingan sendirinya, tidak disalurkan kepada anak yatim. Zalim. Dan Allah mengancam di dalam ayat Al-Quran, sesungguhnya orang yang makan hartanya anak yatim, mengambil hartanya anak yatim, maka dia sama seperti memakan api di dalam perutnya. Ini bentuk kezaliman yang bisa dilakukan oleh siapapun yang punya jabatan, maka dengan jabatannya mendolimi kepada rakyatnya, yang tidak salah diperkarakan.
Yang mestinya dihukum tidak dihukum, yang mestinya disalurkan kepada masyarakat kemudian diambil harta tersebut untuk kepentingan pribadi. Yang mestinya ini adalah anggaran untuk membuat jalan, lalu diambil anggaran tersebut, maka zalim kepada rakyat. Dan zalimnya bukan kepada satu orang, tapi kepada khalayak manusia yang begitu banyak. Kalau zalim kepada satu manusia sudah cukup bisa menjerumuskan seorang masuk neraka. Bagaimana kalau zalimnya kepada seorang satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, satu negara? Bagaimana dia akan menyelesaikan dengan perbuatan zalimnya? Itu bisa dilakukan oleh siapapun. Atasan bisa berbuat zalim kepada bawahannya. Ya, bawahan karyawan pun mungkin dia bisa berbuat zalim kepada atasannya dengan cara-cara yang curang. Pedagang zalim dengan cara berjualannya, yang mestinya ini barang yang tidak layak, barang yang ada cacatnya, barang yang ada aibnya, tapi dia sembunyikan, dia jual kepada orang lain tanpa memberitahu, padahal dia tahu barang itu ada cacatnya. Zalim kepada sama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merugikan pihak orang lain dengan cara menipu, dengan cara berjualannya, cara berdagangnya. Maka perbuatan zalim berpotensi dilakukan oleh siapapun. Dari siapapun, termasuk ustaz, termasuk kiai, termasuk tokoh, termasuk pedagang, termasuk petani, pejabat, orang kaya, siapapun, maka berpotensi bisa berbuat zalim kepada siapapun. Maka ini yang harus kita kenali. Jangan sampai berbuat zalim. Kenapa? Karena dikatakan perbuatan zalim adalah perbuatan yang paling mencelakakan manusia nanti di akhirat. Sehingga kemudian فَإِنَّهُ الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَتْرُكُ اللَّهُ, kezaliman kepada sesama manusia tidak akan dibiarkan. Karena urusannya dengan manusia. Allah tidak akan memberikan wewenang untuk mengampuni sampai seorang yang dizalimi dia rela atas perbuatan yang pernah dilakukan dulu di dunia. Itu kenapa zalim itu berat? Karena urusannya dengan manusia. Kalau urusan dengan Allah, Allah mudah memaafkan, selesai. Tapi kalau urusan manusia, Allah tidak akan ikut-ikut. Silahkan selesaikan antar sesama manusia itu sendiri. Yang didoliminya rela apa tidak? Ridho apa tidak? Kalau tidak rela, bagaimana konsekuensinya? Apa akan dibalas? Atau dia akan meminta daripada pahalanya? Atau dia akan mentransfer daripada dosanya? Maka ini yang akan diselesaikan. Karena zalim kepada sesama manusia, Allah tidak akan mengikut campurkan. Silahkan selesaikan antara sesama makhluk nanti di akhirat. Maka kalau kita ada masalah yang tidak selesai di dunia, urusan dengan manusia tidak selesai, ada kezaliman yang dilakukan tidak selesai di dunia, maka ini akan berlanjut di akhirat. Jangan pernah berpikir selamat dari hukuman dunia, selamat dari pengadilan dunia, lalu kita akan selamat di akhirat. Tidak begitu. Mungkin di dunia Anda bisa selamat. Anda mengambil tanah orang misalkan. Kebetulan orang tersebut belum punya sertifikat. Anda bermain dengan hakimnya. Sehingga kemudian di pengadilan Anda dimenangkan. Anda selamat di dunia, dia dipermasalahkan. Tapi Anda tidak akan selamat nanti di akhirat. Di pengadilan akhirat, semuanya akan diberikan keadilan seadil-adilnya. Tidak akan bisa mengelak. Di dunia Anda bisa berbuat curang, bisa membuat dokumen palsu, Anda bisa membayari hakimnya, tapi di akhirat Anda tidak akan pernah bisa membeli yang namanya keadilan. Makanya mengerikan. Zalim kepada sesama hamba Allah ini mengerikan. Berat urusannya. Ada orang tidak bisa masuk surga gara-gara punya tanggung jawab dengan manusia. Ada dengan hutangnya. Ada dulu pernah didoliminya. Bahkan disebutkan dalam hadis, hewan sekalipun yang pernah merasa terdolimi di dunia oleh hewan lain akan dipertemukan oleh Allah di akhirat untuk membalas perbuatan yang dulu dilakukan kepadanya. Setelah dibalas, selesai urusan, maka hewan akan menjadi debu karena mereka tidak ada surga, tidak ada neraka. Itu hewan diberikan keadilan oleh Allah. Kalau dia pernah terdolimi, dibuli di saat dulu di dunia hewan tersebut, maka dia bisa nuntut di akhirat. Dan Allah akan berikan kesempatan untuk hewan tersebut membalas kepada yang didoliminya. Selesai urusannya, maka mereka akan menjadi debu. Tapi manusia tidak selesai. Kalau tidak dimaafkan,
Ini neraka sudah menanti. Karena kalau manusia tidak ada menjadi debu, mereka hanya akan ada di tempat antara surga atau di neraka. Kalau tidak ke surga, ya dia akan dipersilahkan masuk ke dalam neraka. Ini yang paling berat. Orang sudah depan pintu surga, gagal masuk surga gara-gara dia berdolim kepada manusia. Urusan dengan Allahnya selesai. Tinggal selangkah masuk surga, tapi karena gara-gara ada satu orang menuntut, ya Allah jangan masukkan terlebih dahulu dia surga, dia punya urusan kepada saya. Entah urusan otak, dulunya pernah begini, pernah mendolimi ini pernah ini, sehingga dia tidak masuk surga gara-gara ada orang yang menuntut atas kedolimannya. Makanya ini adalah perbuatan yang akan paling merugikan manusia. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat hadis, ad-dulmu salasatun. Kedoliman ada 3 jenis, ada 3 macam, ada 3 model. Yang pertama, zulmun la yaghfirullahu wa huwa syirk. Ada kedoliman yang tidak akan pernah mendapatkan maaf dari Allah. Kedoliman yang tidak akan pernah mendapatkan pengampunan dari Allah. Kedoliman apa? Asyirk. Inna syirka la zulmun azim. Seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Quran. Sesungguhnya kesyirikan, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, mempercayai ada Tuhan selain Allah, maka itu adalah perbuatan zalim terbesar yang dilakukan oleh manusia. Sehingga Allah tegaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak akan memaafkan kedzaliman berupa menyekutukan Allah yang dilakukan oleh manusia. Tapi kalau kedzaliman atau kesalahan itu bukan bersifat menyekutukan Allah, mungkin Allah bisa memaafkannya. Maka kedzaliman terbesar adalah ketika manusia menghamba kepada selain Allah. Dia tidak hanya menghamba kepada Allah, tapi menghamba kepada Tuhan yang lain, menganggap ada Tuhan yang lain, atau di dalam hatinya mengaku Tuhan hanya Allah, tapi dia tunduknya menjadi budak itu dia. Dia menyembah dunia, menyembah jabatan. Walaupun lisannya mengatakan saya hanya beriman kepada Allah, tapi perilakunya mendustakan. Karena dia tidak hanya iman kepada dunia, tidak hanya iman kepada Allah, dia iman bertunduk karena kepasrahan kepada dunianya, kepada jabatan dan sebagainya, maka ini adalah kedzaliman. Berupa syirik, menyekutukan Allah di dalam keyakinan, artinya berarti menganggap ada Tuhan selain Allah. Ada juga perilaku, dia meyakini Allah Maha Esa, tapi perilaku dia dengan adanya ria yang ada dalam hati, maka itu menggambarkan secara tidak langsung seakan-akan dia beribadah bukan hanya untuk Allah, tapi untuk makhluk yang lain. Maka ini kezaliman yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah, yang tidak akan mendapatkan maaf dari Allah adalah berupa menyekutukan Allah yang dilakukan oleh seorang hamba di dunia. Dengan beragam modelnya, dengan beragam bentuknya, manusia menyekutukan Allah. Baik secara keyakinan akidah, orang yang menyembah berhala, atau orang yang menyembah tadi harta dunianya, orang yang menyembah dengan jabatannya, maka itu adalah bagian daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati, zalim ini zalim yang tidak akan ada toleransinya, tidak akan dimaafkan oleh Allah. Lalu kemudian zulmun la yatrukullahu wa huwa zulmun nas, kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah, yaitu kedzaliman yang dilakukan sesama kepada sesama manusia. Itu Allah tidak akan memaafkan, karena itu sudah menjadi urusan sesama manusia itu sendiri, antara si zalim dengan si mazlum, antara yang berbuat zalim dengan yang dizalimi. Ini kedzaliman sesama manusia, maka Allah akan menyelesaikannya ya sesama yang dizalimi. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nanti akan ada penjelasan di berikutnya mengambil daripada hadis Nabi. Maka tidak ada yang diuntungkan. Orang yang berbuat zalim tidak akan pernah ada keuntungannya, dia akan rugi. Maka ini tingkatan yang kedua,
zalim kepada sesama hamba manusia yang Allah itu akan memberikan kemenangan untuk memaafkan dan penyelesaiannya kepada sesama yang didoliminya. Akan dipanggil, yang berbuat dolimnya mana? Yang didolimi mana? Dipertemukan. Sehingga terjadi perundingan, terjadi diskusi. Bagaimana cara membayar dan membalas kezaliman seseorang yang dilakukan dulu di dunia? Di dunia, dia tidak mendapatkan keadilan yang setara. Kecuali ada orang didolimi lalu membalas. Kalau itu sudah impas, selesai di dunia. Tapi kalau ada orang didolimi, dia tidak mendapatkan keadilan di dunia, maka ini akan jadi masalah di akhirat. Maka ini akan ada pengadilan nanti di akhirat. Maka kemudian ada kezaliman yang ketiga. Zulmun la yaqbahullahu bihi wa zulmul abdi nafsahu. Ada kezaliman yang sifatnya personal. Kezaliman yang dilakukan oleh hamba kepada dirinya sendiri. Dengan cara apa manusia zalim kepada sendiri? Dengan cara maksiat. Dengan cara berbuat dosa. Karena urusan dia diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebetulnya orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat maksiat, itu sejatinya sedang zalim kepada dirinya sendiri. Zalim kepada dirinya sendiri. Karena dia telah mengajak dirinya ke dalam situasi yang berbahaya yang bisa mengakibatkan masuk ke dalam neraka. Maka itu zalim. Kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Maka orang yang maksiat, orang yang melakukan dosa, itu sebetulnya dia sedang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Cuma kadang orang tidak menyadari. Banyak yang berpikir zalim itu hanya kepada orang lain. Tidak. Zalim juga kepada diri sendiri, masuk ke bagian daripada zalim. Maka ini urusannya dengan seorang hamba dengan Allah langsung. Tidak urusan dengan manusia lain. Tidak urusan dengan orang lain. Tapi urusannya dengan Allah. Allah mungkin mengampuni, juga Allah mungkin tidak mengampuni. Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada manusia zalim kepada dirinya dengan maksiat, dengan dosa, dengan tidak taat, maka ini adalah kewenangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak, bisa diampuni dosanya. Kalau Allah tidak, maka ini konsekuensi yang harus diterima oleh seorang hamba manusia karena dia sendiri yang telah berbuat zalim kepada diri sendiri. Karena dengan maksiat berarti telah melakukan sebuah perbuatan yang bisa menyeret dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Maka itulah kezaliman. Maka itulah kezaliman yang dilakukan oleh manusia kepada dirinya sendiri. Lalu kemudian di saat menyampaikan hal itu, Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis min ummati?" Para sahabat, di antara kalian adakah yang tahu siapa yang dimaksud orang yang rugi daripada umat? Siapa orang yang bangkrut daripada umat? Maka para sahabat saat itu langsung pikirannya menuju kalau bangkrut itu identiknya ya orang bisnis berdagang, tapi kemudian tidak ada hasilnya, tidak punya keuntungan, tidak ada labanya, tidak ada profitnya, justru modalnya habis. Nah itu kan berarti orang yang gulung tikar, orang yang bangkrut. Kalau mendengar kata bangkrut, pasti pertama yang terbayang di benak kita, di kepala kita adalah orang yang berbisnis, berjualan, lalu kemudian tidak laku, tidak ada keuntungan, bahkan modalnya habis. Barangnya habis, modalnya habis. Oh itu namanya adalah orang yang rugi atau orang yang bangkrut. Maka sahabat langsung menjawab dengan pedenya, karena itu yang terbesit di kepala mereka. Sehingga mereka mengatakan, qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut menurut kami, orang yang berbisnis, berdagang, modalnya habis, dirhamnya, uangnya habis,
barangnya juga habis. Barang modalnya habis, ya uangnya juga habis. Jadi nggak ada yang tersisa, untungnya nggak ada, bahkan barangnya juga ludes. Barang jualannya habis. Itu yang menurut kami yang disebut orang bangkrut. Ini yang kami tahu. Lalu kemudian, apa itu yang dimaksud oleh Rasulullah sebagai orang yang bangkrut di dunia? Iya. Bangkrut di dunia, definisinya yaitu orang yang kehabisan modalnya, dagangannya, sehingga dia tidak memiliki apapun. Uangnya habis, barangnya habis. Bangkrut itu namanya. Iya, itu di dunia. Tapi yang dimaksud oleh Nabi, bangkrutnya bukan bangkrut dunia, ini bangkrut akhirat. Yang lebih dahsyat. Bangkrut di dunia bisa kembali mencoba, berusaha untuk membangun kembali bisnisnya. Berapa banyak orang yang bangkrut 10 kali baru bisa mendapatkan kesuksesan. Berapa banyak orang yang mengalami kegagalan berbisnis 50 kali barunya kemudian mendapatkan kesuksesan. Di dunia bisa diulang, bisa dicari, bisa berusaha kembali. Maka sebangkrut-bangkrutnya di dunia masih ada kesempatan untuk bisa menjadi sukses. Tapi ini bangkrutnya tidak bisa mengulang ini. Kalau sudah bangkrut, wassalam, selesai. Yaitu bangkrut akhirat. Lalu kemudian Nabi menjelaskan, bukan itu yang dimaksud bangkrut, karena definisi bangkrut yang kamu sampaikan itu bangkrut di dunia, tapi yang kami maksud adalah bangkrut di akhirat. Sehingga kemudian faqala, maka Rasulullah kemudian memberikan penjelasan, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut, yang disebut orang yang bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin, orang yang datang ke akhirat membawa pahala, membawa amalannya berupa sholat, dari fardunya, dari sunnahnya, dari tahajudnya, dari duhanya, qobliyah ba'diyahnya, sholat tasbihnya, sholat daripada hajatnya, sholat istikharahnya, semua dilaksanakan. Dibawa itu semuanya ke akhirat. Yang wajib, yang sunnah dibawa. Wazakatin, membawa perbekalan pahala zakat yang dulu dia tunaikan di dunia. Ini yang sifatnya infak wajib atau infak yang sunnah, sedekahnya dibawa pahala itu ke akhirat. Sehingga dia pede, ini saya punya bekal yang pasti, saya masuk surga ini. Karena saya bekalnya banyak ini. Untuk bisa beli tiket surga saya sudah cukup punya banyak modal ini. Dengan pedenya dia datang ke akhirat dengan membawa beragam pahala dari sholatnya, zakatnya. Wasyamin, puasanya, dia bawa pahala puasanya yang selama di dunia lakukan. Yang wajib sudah pasti tidak tertinggal. Yang sunnahnya juga rajin, Senin Kemisnya dilaksanakan, Arafah tarwiyahnya dilakukan, Tasu'a Asyuranya juga dilaksanakan, tidak tertinggal. Puasa Senin Kemisnya, ada yang puasa Daudnya, puasa beragam sunnah dilakukan. Hebat, bawa pahala-pahala puasa yang wajib, yang sunnah, digondol, diborong, itu dibawa ke akhirat. Sehingga kalau bisa disaksikan orang lain, wah pasti ini surga ini. Tidak main-main ini perbekalannya, lengkap ini, semua kebaikan dia bawa pahalanya. Sehingga kalau kita ini ibarat melihat ada orang membawa perbekalan lengkap ini, yang lain cuma bawa tikar sama buntelan kecil, tapi dia bawa lengkap semuanya. Istilahnya kasur ini seperti orang camping dengan peralatan lengkap, tenda semuanya. Sementara ini ada orang cuma bawa tas kecil. Pasti ketika melihat ini, wah pasti ini berhasil ini. Nah ini pun juga sama, ini manusia yang muflis ini, yang bangkrut di akhirat, itu bawa modalnya banyak. Ya zakatnya, ya sholatnya, ya puasanya, ya amal seluruh kebaikannya, ini modal besar untuk bisa surga ini. Dibawa semua ke akhirat. Terlihat menumpuk daripada pahala tersebut. Lalu kemudian waqad syatama hada waqad hada. Tapi orang ini yang tadi bawa perbekalan pahala yang lengkap, di dunianya dulu senang caci maki orang, senang merendahkan orang, senang menggunjing orang, senang menuduh orang lain. Wa akala mala hada, di dunia yang dahulu suka ngambil haknya orang lain dengan mencopet
sampean dengan mencuri, dengan cara menggaruk, dengan cara merampok, dengan cara korupsi. Dilakukan semuanya itu di dunia. Ahli sholat, betul ahli sholat. Ahli puasa, ahli puasa. Ahli zakat, melakukan zakat. Tapi ada hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh dia, yaitu suka zalim kepada orang lain. Entah itu dengan lisannya, entah itu dengan mulutnya yang pedas seperti cabai ini. Enak sekali kalau mencemooh orang, mencaci orang, menggunjing orang, menghina orang dengan lidahnya, sehingga tidak ada orang yang selamat dari lidahnya. Padahal seorang muslim yang sesungguhnya seperti yang disabdakan oleh Nabi, al-muslimu man salimul muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sesungguhnya adalah ketika orang lain selamat daripada lisan dan perbuatannya. Artinya apa? Tidak pernah ada orang lain yang terdolimi oleh dia, baik oleh lisan maupun perbuatannya. Maka itulah muslim yang hebat. Jadi kalau kita ingin mengukur apa kita muslim yang hebat, kira-kira tetangga kita aman gak ya dari ucapan kita? Pernah gak ada yang pernah terdolimi oleh ucapan-ucapan kita ini? Ada gak yang mereka terdolimi oleh perbuatan kita? Maka kalau ada seseorang yang tetangga sekitarnya tidak pernah terlukai oleh lisannya, terlukai oleh perbuatannya, maka inilah muslim yang hebat sesungguhnya. Lalu kemudian, kembali lagi kepada cerita tadi, orang yang membawa segunung pahala cuma di dunianya tadi, lemes mulutnya itu. Dia gampang sekali mulutnya itu mencemooh, mencaci maki, menghina, menuduh, mengambil haknya orang lain dengan tangannya, entah uang, entah tanah, entah itu hak warisan misalkan. Itu yang sering terjadi. Banyak orang yang ingin menguasai harta warisan yang bukan daripada haknya, ya ingin dapat yang paling banyak karena berbagai alasan. Maka hati-hati, kalau engkau mengambil secuil yang itu adalah haknya dan saudaramu, dan itu bukan hakmu, maka ini adalah kezaliman. Pahala sholatmu, puasamu akan sia-sia di hadapan Allah kalau engkau berbuat seperti ini. Percuma kau menangis setiap tahajud, kau menangis setiap baca Al-Quran, menangis kalau mendengar ceramah, tapi kau mengutil haknya saudaramu. Dari harta warisan tadi ada tanah yang kamu ambil haknya orang lain, yang kamu tidak berhak, maka kamu akan menjadi orang yang bangkrut. Sehingga kemudian wasafakat demahan. Di dunianya kalau nggak mutil, nggak ngambil hak orang lain, pernah membunuh, melukai fisik orang lain. Wadarobahana, atau ada orang yang lain pernah dipukul, siapapun, entah istrinya, kezaliman. Seorang suami yang memukul suaminya adalah kezaliman. Seorang suami yang memukul istrinya adalah kezaliman. Yang sudah jelas dan nyata. Maka orang yang semacam inilah yang kata Nabi menjadi orang yang bangkrut. Kenapa menjadi orang bangkrut? Orang yang sudah bawa banyak pahala tadi, bahkan khusyuk dalam ibadahnya, menangis kalau dia ibadah, baca Quran itu menetikan air mata. Cuma dia tak pandai menjaga lisannya, tidak pandai menjaga sikapnya, mengambil hak orang lain. Maka ketahuilah, kenapa dia akan menjadi orang bangkrut ini. Maka Nabi kemudian melanjutkan, yuqta hada min hasanihi, min hasanatihi, wa hada min hasanatihi, wa hada min hasanatihi. Karena nanti orang-orang yang didoliminya di dunia akan menuntut, ya Allah, yang saya tuntut sekarang, balasannya, tuntutannya untuk mengganti perbuatan dolim yang saya terima di dunia dulu, saya cuma minta pahala dari dia. Saya pengen ambil itu pahala sesuai dengan kadar berapa perbuatan dolim yang dilakukan oleh seorang tersebut. Sehingga ada yang ambil 20%, 30% sesuai dengan kedoliman yang diterima dulu di dunia. Diambil semuanya. Ada 10 orang yang dulu didolimi di dunia. Satu orang ngambil, satu orang ngambil. Bayangkan, dia sudah bawa banyak di perbekalan. Tapi ada 10 orang yang ngambil.
Kita misalkan bawa 10 perbekalan kotak nasi misalkan. Di tengah perjalanan kita diambil. Ada 10 orang yang ambil, berarti sisa berapa? Tidak ada sisa, habis. Nah itulah gambarannya begitu, sudah bawa ini bekal pahala. Tapi diambil satu orang, satu orang, satu orang, satu orang, satu orang. Sehingga sampai faniyat hasanatuh, sampai kebagikan pahala yang dimiliki orang tersebut tanpa ada sisa, habis semuanya. Karena diambil tadi oleh orang-orang yang pernah didoliminya di dunia. Diambil, sampai tidak ada sisanya, habis. Setelah habis, ternyata masih ada. Yang nuntutnya masih ada, datang lagi, ya Allah saya pernah didolimi ini sama dia. Saya pernah didolimi ini, ada. Oh masih banyak ternyata yang nuntut. Pahalanya sudah habis ini. Lanjutnya gimana ini nasibnya? Mau ngambil pahala sudah habis pahala dia. Yang ada dosa gak mungkin diambil. Senang kalau dosanya diambil. Gak mungkin orang ambil dosanya. Apa berikutnya kemudian? Wa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi. Kalau sudah habis kebaikannya, sementara tuntutannya belum selesai, ukhidha min khotoyahum, dosa-dosa dari orang yang pernah didolimi di dunia diambil oleh Allah, faturihat alaih, lalu dilemparkan, ditransfer, dikirim kepada si yang berbuat dolim tersebut. Karena mau mengambil pahala oleh orang yang didolimi sudah gak ada. Ya sudah, saya punya dosa, ya sudah nih gantinya. Saya tidak akan ambil pahalamu, tapi dosa saya akan transfer kepada kamu. Pahalamu tidak akan saya ambil. Karena kamu sudah habis pahalanya, apa yang mau diambil lagi? Ibaratnya orang punya hutang kepada kita. Kita datang ke rumahnya, mau kita ambil barang, gak ada ini. Mau diambil apanya? Motor sudah gak punya, ini gak punya, rumah kontrak, gak ada yang bisa diambil hartanya. Ya ibarat seperti ini, sudah gak ada lagi. Ya gimana ini Kak? Untuk memenuhi sebagai membayar tadi. Nah kalau di akhirat dosa, sudah dosa saya akan ditransfer kepada kamu. Maka ditransferlah dosa-dosa dari orang yang pernah didolimi di dunia. Sudahlah pahalanya habis, malah dosanya yang tambah. Karena belum selesai ini, orang-orang yang pernah didoliminya masih ada menuntut. Sehingga transfer. Pahala habis, dosanya bertambah semakin menumpuk. Selanjutnya, sekarang pahala habis, ditransfer dosa dari orang-orang yang pernah didolimi makin numpuk. Padahal awalnya pahalanya segunung ini, dosanya sedikit. Tapi sekarang berubah nasibnya karena pahala sudah diambil, si dosa dari orang-orang yang didolimi ditransfer, maka kebalikan. Dosa yang habis, pahala yang habis, dosanya yang membunuh. Kemudian apa nasib akhirnya? Summa turiha finnar, lalu dilemparkan makhluk ini ke dalam neraka karena dia sudah tidak punya bekal, hanya tersisa dosa yang menumpuk. Ini manusia yang bangkrut ini, yang sesungguhnya ini tidak bisa berulang. Di dunia bangkrut, hari ini bangkrut, besok kita bisa memulai usaha kembali. Pasti bangkrut, sorenya kita bisa memulai ulang usaha kita dengan yang berbeda. Di akhirat, apa yang bisa dilakukan? Tidak ada, selesai ceritanya. Ketika Anda bangkrut, selesai Anda masuk ke dalam neraka. Tidak bisa kembali lagi, ya Allah kembalikan ke dunia. Tidak bisa. Itulah yang diminta orang-orang kafir, menyesal, ya Allah, barangkali kalau aku dikembalikan ke dunia, saya akan iman, saya akan amal soleh. Tapi omong kosong. Tidak ada gunanya kau menyesali pengen dikembalikan di dunia. Sudah di akhirat selesai urusan dunia. Sudah hancur dunia. Maka ini orang bangkrut yang sesungguhnya adalah orang yang begini. Pintar mengumpulkan pahala, tapi dia lupa bagaimana menjaga pahala tersebut. Dia pikir pahala itu cuma sekedar dengan sholat, mengaji, dengan zikir, dengan puasa, dengan bayar zakat, selesai. Tapi dia tidak ingat kalau kedoliman itu bisa mengikis pahala. Maka disitulah muncul bahwa manusia tidak hanya dituntut baik kepada Allah, tapi manusia dituntut baik kepada sesama manusia. Sehingga kita mengenal hablum minallahnya harus baik, hubungan dengan Allahnya juga
Dengan baik, harus terjalin dengan baik, patuh kepada Allah. Hablum minan nas, urusan dengan manusia juga harus baik. Kalau Anda berbuat zalim, walaupun baik kepada Allah, maka tidak akan bisa menolong. Tapi Anda menjadi orang yang bangkrut karena Anda hanya fokus memperbaiki kepada Allah, tapi dengan manusia lupa. Dengan orang yang sekitarnya, yang harus kita koreksi, ya orang yang paling dekat lebih dahulu. Sudah menikah, ya istri yang paling dekat. Jangan-jangan ada perbuatan zalim kita kepada istri kita, koreksi, minta maaf, dan mengoreksi diri. Jangan-jangan selama ini kami buat zalim. Jangan sampai seperti itu. Jangan-jangan nanti istrinya yang menuntut kepada dia, karena sudah di akhirat tidak ada lagi, tidak ada lagi kekasih. Semua orang hanya memikirkan diri. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi. Ketika di hari kiamat seseorang akan lari dari saudaranya, dari ayahnya, dari ibunya, dari anaknya, tidak peduli itu istrinya, suaminya, gak memikirkan hanya diri sendiri. Bisa jadi suami yang masuk di dalam manusia yang secara hubungan dengan Allah baik, tapi dengan manusia penuh dengan kezaliman, sehingga pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan menjadi sia-sia, akan dihabisi oleh orang-orang yang pernah kita zalimi. Makanya harus ditolong dua-duanya. Unsur akhaka zaliman aw madluman. Nabi menyampaikan, tolonglah saudaramu baik yang berbuat zalim maupun yang terzalimi. Para sahabat kaget. Kalau menolong orang yang terzalimi kami paham ya Rasulullah, kami tahu. Tapi kalau menolong orang zalim caranya gimana? Masa orang zalim kita tolong? Iya, orang zalim harus ditolong karena dia masuk neraka, karena dia bisa terjerumus. Tapi caranya gimana menolong orang zalim? Bukan dibantu kezalimannya, bukan ikut serta zalimnya, tapi dia berhenti dari kezalimannya. Kita harus berpikir keras gimana caranya supaya dia tidak berlanjut kezalimannya. Entah dengan nasihat kita, entah dengan pendekatan apa, yang penting gimana caranya dia berhenti dari kezalimannya. Maka itu yang dimaksud menolong seseorang yang berbuat zalim. Maka kita jangan senang. Kalau ada orang berbuat zalim, jangan senang. Kita harus kasihani dia. Karena orang yang senang kalau ada sesama hamba Allah yang bisa masuk ke neraka, maka itu sama dengan iblis. Karena iblislah satu-satunya makhluk yang tertawa kalau melihat ada seorang masuk neraka. Maka jangan pernah kita tertawa melihat, senang melihat ada orang yang terzalimi atau melihat orang yang berbuat zalim, tapi kita harus terbuka hati kita menolong mereka, menghentikan kezalimannya dengan cara yang bisa kita lakukan untuk mereka. Ini sesuai dengan pesan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat penting untuk kita mengoreksi di dalam diri kita masing-masing. Tidak usah kita melihat tengok kanan kiri, tidak usah mengomentari sibulan-sibulan berzalim, tapi fokus diri sendiri. Jangan sampai kita hanya pintar mengomentari orang lain, zalim, tapi kita lupa sebetulnya kita sendiri juga berbuat zalim. Yang mungkin kepada orang-orang terdekat kita, anak istri kita, tetangga kita, orang tua kita, atau orang-orang yang ada sekeliling kita, kerabat, saudara, atasan, bawahan, dan sebagainya. Itu yang harus kita selesaikan. Jangan sampai kita menjadi manusia yang bangkrut. Pahala kita yang sudah kita kumpulkan, yang sudah menumpuk, akan kemudian habis satu persatu karena diambil oleh orang-orang yang pernah kita dizalimi oleh kita semuanya di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya, mengampuni kita semuanya, menjauhkan diri kita dari berbuat zalim kepada siapapun, kepada sesama umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dengan lisan kita, baik dengan perilaku kita, baik dengan tingkah kita, baik dengan perbuatan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, istiqamah di dalam nilai-nilai kemuliaan, dijadikan hamba yang mencintai kebaikan dan kemuliaan, dijadikan hamba yang membenci kemaksiatan, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mengampuni dosa kita semuanya, mengangkat derajat kita di dunia dan akhirat, dan menjadikan kita manusia yang mulia di dunia, manusia yang mulia di akhirat. Dan juga mudah-mudahan orang tua kita, orang-orang kita cintai, orang sekeliling kita dijaga oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan mudah-mudahan seluruh daripada hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maupun hajat dunia maupun daripada hajat akhirat. Dan mudah-mudahan kita telah dikumpulkan kembali bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, mendapatkan air telaga Al-Kautsarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya dijaga iman kita, dijaga akidah kita, membawa husnul khatimah, dan memudahkan kita di akhir hayat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.